Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku Cantika Yulia Nur Antia bakal menjelaskan tentang garis besar Wali Songo. Wali Songo berasal dari dua kata, yaitu wali yang artinya yang ditegaskan, songo yang artinya 9. Jadi Wali Songo adalah 9 wali yang ditegaskan untuk menyampaikan ajaran Islam di Pulau Jawa. Strategi yang digunakan Wali Songo ini sangat unik. Mereka melakukan adaptasi dengan budaya lokal sehingga masyarakat di sana merasa nyaman dengan kehadiran wali-wali ini, dan dengan mudahnya nanti Wali Songo ini menyampaikan dakwahnya dan diterima dengan baik. Bukan hanya itu, Wali Songo juga menggunakan strategi pendidikan, pernikahan, dan juga kesenian, hingga beberapa wali ini menghasilkan karya seni dengan disisipkannya dengan ajaran Islam. Wali pertama yang datang di Pulau Jawa ialah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dia datang dari Persia pada abad ke-14 di Desa Leren, Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, mengapa Syekh Maulana Malik Ibrahim ini terkenal dengan Sunan Gresik? Sunan Gresik ini memiliki garis keturunan oleh Rasulullah SAW ke-22. Strategi yang digunakan Sunan Gresik ini yaitu dengan mendekati kerajaan Majapahit. Pada saat itu kerajaan Majapahit mengalami krisis pangan, hingga Sunan Gresik menawarkan bantuan kepada kerajaan Majapahit dengan cara membangun bendungan atau saluran irigasi, sehingga bantuan Sunan Gresik ini sangat berpengaruh hingga perlahan-perlahan sawah di sana mulai tumbuh subur. Karena bantuan Sunan Gresik ini yang cukup membantu kerajaan Majapahit, rakyat-rakyat dan raja kerajaan Majapahit ini tertarik dengan ajaran Sunan Gresik, sehingga banyak sekali yang menganut ajaran agama Islam pada saat itu. Sunan Gresik juga sangat mengayomi rakyat jelata. Beliau mengajarkan bahwa agama Islam tidak ada sistem kasta. Sunan Gresik juga membangun tempat pembelajaran di kerajaan Majapahit yang sudah disetujui oleh raja kerajaan Majapahit, sehingga terlahirlah ulama dan wali-wali di tempat pembelajaran yang didirikan Sunan Gresik tersebut. Hingga pada tahun 1419 Masehi Sunan Gresik pun wafat. Wali kedua yang berdakwah di Pulau Jawa ialah Raden Rahmat. Raden Rahmat merupakan anak kandung dari Sunan Gresik. Hingga pada mudanya Raden Rahmat ini mengikuti sang ayah ke Pulau Jawa untuk melakukan dakwahnya. Raden Rahmat mendirikan pondok pesantren yang tepatnya di Ampel Delta, sehingga ia terkenal dengan nama Sunan Ampel. Sunan Ampel sebelum melakukan dakwahnya, ia membaurkan diri dengan masyarakat lokal di sana. Sunan Ampel ini memiliki peran penting dalam mendirikan kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kerajaan Demak. Sunan Ampel berhasil melakukan perluasan wilayah dakwahnya dengan cara menikahi putri dari Kerajaan Brawijaya, yaitu Putri Dewi Chandrawati. Lalu Sunan Ampel dikaruniai 2 anak, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat yang akan menjadi bagian Wali Songo nanti. Wali yang ketiga berdakwah di Pulau Jawa ialah Raden Maulana Magdum. Raden Maulana Magdum ini terkenal dengan nama Sunan Bonang. Tapi Bonang itu diambil bukan dari nama daerah, tapi diambil dari nama alat musik tradisional Jawa yang bernama bonang. Maka dari itu Raden Maulana Magdum ini terkenal dengan nama Sunan Bonang. Sunan Bonang melakukan dakwahnya, melakukan penyebaran Islam dengan cara yang sangat unik, yaitu dengan cara menciptakan beberapa lagu-lagu syair-syair yang disisipkan dengan ajaran Islam. Seperti contohnya lagu Tombo Ati, itu merupakan ciptaan dari Sunan Bonang. Guna strategi Sunan Bonang ini agar masyarakat bisa selalu mengingat apa yang diajarkan dalam agama Islam, dan Sunan Bonang akhirnya wafat pada tahun 1525, dimakamkan di Tuban. Wali yang keempat yang berdakwah di Pulau Jawa ialah Raden Qasim.
putra bungsu dari Sunan Ampel yang terkenal cerdas dan pemberani. Beliau ditempatkan di Desa Derajat, Kabupaten Lamongan sebagai pusat dakwahnya. Sunan Derajat melakukan dakwahnya dengan menggunakan strategi kesenian seperti tembang Jawa dan pertunjukan wayang kulit. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Lamongan. Wali kelima yang berdakwah di Pulau Jawa ialah Muhammad Ainul Yakin yang terkenal dengan nama Sunan Giri. Sunan Giri merupakan sepupu sekaligus murid dari Sunan Ampel. Sunan Giri ditugaskan melakukan dakwahnya di Gunung Giri, oleh karena itu mendapat julukan dengan nama Sunan Giri. Sunan Giri menciptakan mainan dan lagu anak-anak dengan tujuan apa? Dengan tujuan mengenalkan ajaran Islam sejak usia dini. Sunan Giri juga mendirikan pondok pesantren yang bernama Pesantren Giri. Akhirnya Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi. Raden Ja'far Shadiq menjadi wali keenam yang berdakwah di Pulau Jawa. Raden Ja'far Shadiq ini dari seorang bangsawan kerajaan Demak dan beliau merupakan murid dari Sunan Ampel. Pusat dakwah Raden Ja'far Shadiq ini berpusat pada di Kudus sehingga ia mendapat julukan Sunan Kudus. Strategi yang digunakan Sunan Kudus ialah pendekatan budaya, yaitu dengan tidak menyembelih sapi untuk menghargai masyarakat Hindu bahwa mempercayai sapi ialah hewan yang suci, sehingga Sunan Kudus ini mendapat simpati dari masyarakat lokal dan berhasil mengislamkan mereka. Wali ketujuh ialah Raden Syahid yang terkenal dengan nama Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini merupakan anak Bupati Tuban pada saat itu. Sunan Kalijogo ini menyebarkan Islam melalui strategi kesenian seperti seni wayang dan gamelan. Beliau juga menyisipkan syahadat dalam pementasan. Namun beliau tidak memaksakan masyarakat di situ untuk memasuki Islam. Sunan Kalijogo hanya mengenalkan agama Islam dengan caranya sendiri. Namun meskipun begitu, Sunan Kalijogo ini berhasil mengislamkan banyak sekali masyarakat pada saat itu. Hingga Sunan Kalijogo ini terkenal dengan wali yang paling berpengaruh besar dalam penyebaran agama Islam dan mengislamkan masyarakat. Hingga beliau wafat pada tahun 1513 Masehi dan dimakamkan di Demak. Wali ke-8 yang berdakwah di Pulau Jawa ialah Raden Umar. Raden Umar merupakan anak kandung dari Sunan Kalijogo. Raden Umar melakukan dakwahnya yang pusatnya di Gunung Muria, sehingga sering sekali kita menyebutnya Sunan Muria. Sunan Muria melakukan dakwahnya berfokus kepada rakyat biasa seperti pedagang, nelayan, sehingga Sunan Muria ini dikenal dekat dengan rakyat kecil. Strategi yang digunakan dakwahnya mirip sekali dengan ayahandanya, yaitu menggunakan gamelan dan wayang kulit. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi dan dimakamkan di lereng Gunung Muria. Wali yang terakhir yang berdakwah di Pulau Jawa ialah Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran. Syarif Hidayatullah melakukan aktivitas dakwahnya di Gunung Jati, tepatnya di Cirebon, yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Beliau melakukan dakwahnya berbeda dengan wali-wali yang lainnya. Beliau menggunakan strategi pernikahan. Menurut sumber yang didapat, Sunan Gunung Jati ini menikahi 6 putri raja-raja, di mana ke-6 putri ini memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan. Hingga tahun 1525 Masehi, Gunung Jati berhasil mendirikan kerajaan Islam di Banten. Hingga beliau wafat pada tahun 1506 Masehi. Itulah ke-9 wali yang berdakwah di Pulau Jawa yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Tentunya kita sebagai seorang muslim sangat-sangat penting untuk menerapkan apa yang diajarkan oleh Wali Songo, hingga kita tidak lupa dengan jejak sejarah dakwah para Wali Songo. Masih banyak masyarakat dari Jawa maupun luar Jawa yang berziarah ke makam para Wali Songo ini.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.